Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Lebih Dekat Kepada Allah dengan Mengamalkan Sholat Sunnah. Kompetensi intinya yaitu sikap spiritual. Kompetensi dasarnya yaitu melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Untuk materinya ada pengertian sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah, dan macam-macam sholat sunnah. Langsung saja. Yang pertama, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat tambahan di luar sholat fardu. Bila dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa. Keutamaan sholat sunnah. Yang pertama, menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Kedua, ibadah sunnah paling afdol. Ketiga, bisa menemani Nabi di surga. Keempat, dosanya berguguran ketika rukuk dan sujud. Kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, doanya mustajab. Ketujuh, diangkat derajatnya di sisi Allah. Waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah. Yang pertama, waktu terlarang melakukan sholat saat terbitnya matahari. Kedua, waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Waktu istiwa ini adalah waktu di mana matahari tepat di atas kepala kita. Yang ketiga, saat matahari berwarna kekuningan hingga tenggelam. Keempat, setelah melaksanakan sholat subuh hingga matahari terbit. Kelima, setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Macam-macam sholat sunnah. Ada sholat sunnah berjamaah dan ada sholat sunnah munfarid atau sendiri. Sholat sunnah berjamaah terdiri dari sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau khusuf atau gerhana, sholat istisqa yaitu sholat minta hujan, dan sholat tarawih. Sedangkan sholat sunnah munfarid contohnya adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Waktu pelaksanaannya adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan ibadah haji di Mekah. Waktu pelaksanaannya adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Yang selanjutnya adalah sholat kusuf atau khusuf. Yang kusuf ini sholat gerhana matahari, sedangkan khusuf adalah sholat gerhana bulan. Sholat ini sama pelaksanaannya, yaitu terdiri dari 2 rakaat. Setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku'. Waktu pelaksanaannya adalah mulai terjadinya gerhana matahari atau bulan sampai matahari atau bulan tersebut kembali tampak utuh seperti semula. Selanjutnya sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan bertaubat. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa dan dianjurkan membawa hewan peliharaan. Selanjutnya adalah sholat tarawih.
Salat ini terdiri dari 20 rakaat dan dilanjutkan dengan 3 rakaat salat witir. Salat tarawih sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya adalah sesudah salat Isya setiap malam pada bulan Ramadan. Selanjutnya salat sunnah munfarid. Yang pertama salat rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat yang dilaksanakan menyertai atau mengirimi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dari segi pelaksanaannya, salat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau dikerjakan sebelum salat fardu dan ba'diyah dikerjakan setelah salat fardu. Selanjutnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Terdiri dari 2 rakaat. Waktu pelaksanaannya adalah setelah masuk masjid, lalu sebelum duduk kita mengerjakan salat ini. Lalu ada salat istikharah. Salat istikharah adalah salat yang dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Salat ini terdiri dari 2 rakaat. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan salat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu salat tahajud. Selanjutnya evaluasi. Jadi salat sunnah adalah salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah secara rutin seperti salat-salat rawatib, salat duha, witir, dan sebagainya. Salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat kusuf, dan salat istisqa. Salat sunnah munfarid adalah salat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istikharah. Sebagian salat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, dan salat tasbih. Hikmah salat sunnah antara lain teratasinya dari segala permasalahan dan persoalannya dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Lalu menambah kesempurnaan salat fardu, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Yang terakhir, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk salat sunnah. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.